Swastiastu, Om Awigenam Astu Nama Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Nama Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Umat sedharma yang saya cintai, banyak kalangan yang melaksanakan tahun baru atau merayakan tahun baru dengan cara kemeriahan pesta-pesta, misalnya pesta kembang api, pesta makan-makan, atau perayaan baju baru. Tapi di dalam agama Hindu, mereka merayakan tahun baru yaitu dengan cara sunyi atau sepi, yang biasa disebut dengan Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi sendiri biasanya datang setiap 1 tahun sekali, setiap Pinanggal Tilem Sasih Kedase. Hari Raya Nyepi merupakan momen yang sangat baik atau momen yang sangat tepat untuk penyucian Buana Agung dan Buana Alit, yaitu alam makro dan mikrokosmos. Jadi kita sebagai umat manusia untuk menyambut perayaan Hari Raya Nyepi dilandaskan dengan Satyam, Siwam, dan Sundaram. Satyam sendiri yang artinya kebenaran, Siwam yang artinya kesucian, dan Sundaram yang artinya keindahan. Umat sedharma yang berbahagia. Sebelum Hari Raya Nyepi, umat Hindu melaksanakan upacara melasti, mekies, atau melis. Upacara ini biasanya dilakukan pada Panglong ke-13 atau 3 hari sebelum Hari Raya Nyepi. Tujuan dari upacara melasti ini adalah memohon kepada Ida Sang Yang Widiwasa atau manifestasi beliau yang berstana di laut sebagai sumber air untuk menyucikan alam beserta isinya. Semua perlingga atau simbol Tuhan yang dalam bentuk patung biasanya akan diarak ke laut untuk disucikan. Sehari sebelum Hari Raya Nyepi, umat Hindu sedharma biasanya melakukan upacara percaruan atau juga disebut juga Taur Kesangen. Upacara ini kenapa disebut dengan Taur Kesangen? Karena biasanya dilakukan pada bulan Mati ke-9 pada kalender Bali. Upacara ini dilakukan di setiap rumah, setiap banjar, setiap desa, setiap kecamatan, sampai setiap provinsi. Upacara ini dilakukan di depan pekarangan rumah, di perempatan jalan, di tiap alun-alun, hingga lapangan. Tujuan dari upacara ini adalah untuk membersihkan pengaruh dari putekala atau roh-roh yang ada di alam bawah manusia. Tujuan dari upacara pengerupukan atau percaruan ini adalah mengharmoniskan kembali dan menseimbangkan alam sehingga bernuansa yang baik dan baru lagi. Umat Hindu merayakan Hari Raya Nyepi dengan melakukan catur berata penyepian yang terdiri dari yang pertama, amati geni tidak menyalakan api, termasuk api nafsu yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, amati karir, artinya tidak melakukan aktivitas fisik atau bekerja. Yang ketiga, amati lingkungan, yang artinya tidak bepergian atau keluar rumah. Yang keempat, amati nelamuan, yang artinya tidak mengadakan hiburan yang tujuannya untuk bersenang-senang. Umat sedharma yang berbahagia, itulah tadi larangan yang harus kita lakukan pada saat Hari Raya Nyepi guna mencapai ketenangan batin. Jadikanlah Hari Raya Nyepi ini sebagai hari untuk introspeksi diri atas apa yang telah kita lakukan sebelumnya, agar kemudian hari kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sehari setelah Hari Raya Nyepi, semua aktivitas kembali berjalan seperti biasa. Hari ini dimulai dengan persembahyangan dan pemanjatan doa kepada Ida Sang Yang Widiwasa untuk segala kebaikan pada tahun yang baru. Pada hari Ngembak Geni ini biasanya umat melakukan silaturahmi pada satu dan yang lainnya, serta saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Hari
Raya Nyepi ini pada hakikatnya adalah hari pengekangan hawa nafsu dan introspeksi diri atas segala perbuatan yang telah dilakukan pada masa yang lalu. Pelaksanaan Hari Raya Nyepi ini harus didasari dengan niat yang kuat serta hati yang tulus dan ikhlas, tanpa ada rasa ambisi tertentu. Pengekangan hawa nafsu untuk mencapai suatu kebebasan batin memang suatu ikatan, tetapi ikatan itu harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Bapak Ibu Umat Dharma yang berbahagia, kita ketahui bersama bahwa kelemahan tradisi beragama umat Hindu terlalu banyak berkutat pada segi-segi ritual atau upakara, sehingga segi-segi tatua dan susila kurang diperhatikan. Tidak sedikit dari kita merasa sudah beragama hanya dengan melaksanakan upakara-upakara pancayatnya saja. Salah satu segi tatua yang kurang diperhatikan misalnya mewujudkan ajaran Trihita Karana. Apa itu Trihita Karana? Trihita Karana adalah 3 hal yang mewujudkan kebahagiaan. Yang pertama, keharmonisan hubungan manusia dengan Ida Sang Hyang Widi-Wasa, disebut juga dengan pariangan. Yang kedua, keharmonisan hubungan manusia sesama manusia atau disebut dengan pawongan. Yang ketiga, keharmonisan hubungan manusia dengan alam sekitar atau disebut dengan palemahan. Nah, Trihita Karana bertitik sentral pada manusia. Dengan kata lain, Trihita Karana bisa terwujud jika manusia mempunyai tekad yang kuat melaksanakannya. Tekad yang kuat harus disertai dengan pengertian yang mendalam dan kebersamaan sesama umat manusia. Manusia yang mendaki spiritual cukup akan mencintai Tuhan atau Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Cinta kepada sesuatu yang lebih tinggi dan lebih luas disebut dengan bakti. Tinjauan khusus tentang bakti kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa, wujudnya adalah kasih sayang kepada semua ciptaannya, yaitu makhluk hidup seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula pada ciptaannya yang lain, misalnya alam semesta. Seseorang yang mengaku sebagai bakta atau orang yang berbakti tidaklah tepat jika ia menunjukkan baktinya itu kepada Sang Hyang Widi-Wasa saja dalam bentuk berbagai ritual saja. Ia juga harus mewujudkan cinta dan kasih sayang kepada semua makhluk hidup, khususnya kepada sesama manusia. Jika kita perhatikan, tujuan filosofis Hari Raya Nyepi tetap mengandung arti dan makna yang relevan dengan tuntutan masa kini dan masa yang akan datang. Melestarikan alam sebagai tujuan utama upacara Tawur Kesanga tentunya merupakan tuntutan hidup masa kini dan yang akan datang. Budayanya, Tawur Kesanga mempunyai arti dan makna untuk memfasilitasi umat Hindu secara ritual dan spiritual, agar alam senantiasa menjadi sumber kehidupan. Umat sedharma yang berbahagia, memaknai rentetan upacara Nyepi yang dilaksanakan dengan cara sepi, mengingatkan kita kembali pada suatu ungkapan dalam bahasa asing mengatakan silence is Brahman, yang berarti kesunyian itu adalah Tuhan, mencerminkan pada suatu nama dari Sang Hyang Widi-Wasa, yakni Sang Hyang Sunyi, yang berarti sepi. Demikian Dharma Wacana yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih telah menonton konten kami. Semoga kita dapat memaknai lebih dalam tentang perayaan Hari Raya Nyepi. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.